Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, melewati tantangan, melewati masalah. Kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Itu sebabnya walaupun harusnya air mata kami mengalir, harusnya kami sedang ada dalam fase-fase terburuk dalam kehidupan kami, tapi selama Engkau yang pegang erat tangan kami akan terus berjalan dalam kemenangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, bersatu dengan tubuh darah-Mu, maka biarlah setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, sukacita sorga berlimpah memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, pasti diberkati Tuhan. Bilang. Maka saya berdoa siapapun saudara yang hadir hari ini pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Lambaikan tangan, sama-sama bilang berkat Tuhan itu pasti. Dan hari ini saya komitmen hidup setia iring Yesus sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini saudara bulan Juni, kita sudah masuk pertengahan tahun, dan saya berdoa saudara, selama Januari sampai Juni ini engkau punya pergumulan, engkau punya pokok doa. Dan saya doa sebelum tahun ini berakhir, biarlah apa yang engkau doakan, engkau gumuli, biar Tuhan yang akan jawab sebelum tahun ini berakhir. Engkau terima yang terbaik dari sorga. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tenang saudara, kita tidak mungkin baca semua. Nanti ada beberapa ayat yang sudah pasti saya lengkap begitu. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Haleluya, Alkitab buku, Alkitab handphone. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Perikopnya apa di situ saudara? Lazarus dibangkitkan. Berarti kalau dibangkitkan dia sudah apa tadinya? Mati. Saudara yang terkasih, kalau Lazarus saja dibangkitkan dari kematian, maka termasuk engkau yang datang hari ini dengan sakit penyakit, engkau yang datang hari ini dengan segala beban masalah, pulang dari tempat ini, ingatlah bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Sama-sama bilang, Tuhan sanggup. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, kita berganti-gantian. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dua saudara, ya, Maria dan menyekanya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, Lazarus itu apa? Sakit. Saudara 4, ya, ketika ulang. Saudara, oleh apa anak Allah akan dimuliakan? Oleh penyakit. Berarti melalui penyakit nama Tuhan bisa dipermuliakan nggak? Melalui masalah bisa nggak? Bisa. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 6 saudara, ya.
Saudara nanti garis bawahi itu kata sengaja, ya. Berarti Tuhan sengaja datang terlambat. Ayat yang ke-17, lompat. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara, lompat ke ayatnya yang ke-32. 32, ya, setibanya ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata 34. Ayat 35 ini kalau dalam bahasa Inggris ini adalah ayat yang paling pendek. Jesus cried. Maka menangislah Yesus. Lompat ke ayat 39. Ya saudara, kata Yesus, sebab 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan Lazarus 44, kita boleh baca bersama-sama. 32, ya. Orang yang telah mati itu kaki dan mukanya tertutup dengan kata Yesus kepada mereka, yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara lihat dulu semua ke depan ceritanya. Ada 3 orang kakak beradik. Yang pertama namanya Marta, 2 Maria, 3 Lazarus. Saudara, Marta Maria ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Makanya ada cerita lain kan, waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Marta itu dia persiapan, Maria apa? Duduk dengar. Lazarus juga sangat dekat sama Tuhan. Bahkan Tuhan pernah gunakan nama Lazarus untuk ilustrasi tentang orang yang mati ke sorga duduk di pangkuan Abraham, yang ingat anggukan kepala. Nah gitu kan saudara. Tapi uniknya, waktu awal-awal Tuhan dengar bahwa Lazarus itu apa awalnya? Sakit. Dan saudara tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia sengaja datangnya lama-lama. Pas Tuhan Yesus datang ternyata Lazarusnya sudah mati berapa? 4 hari. Saudara sadar atau enggak, kadang-kadang dalam kehidupan iman Kristen, waktu engkau pertama kali bertobat terima Tuhan Yesus, kayaknya lagi doa apapun langsung diterima jawabannya. Waktu engkau pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, masih ingat itu? Tuhan, saya minta mujizat, langsung mujizatnya nyampe. Tapi seiring berjalannya waktu saudara, kadang-kadang ada banyak sekali yang kita doakan tapi nggak langsung kita terima jawabannya. Betul? Ini yang terjadi sama Marta, Maria, Lazarus. Orang yang dekat tapi kok seakan-akan jawaban doa dari sorga seakan-akan terlambat. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah ujian sebelum terima mujizat. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapapun yang hadir di tempat ini berhak terima mujizat. Sama-sama bilang mujizat itu pasti. Tetapi ada momen di mana sebagai orang Kristen sebelum terima mujizat, engkau harus lewati ujian. Dan hanya untuk info Bapak Ibu, yang namanya orang ujian hanya berlaku bagi yang sekolah. Saya ulang, ini penting. Berarti orang yang terima ujian hanya berlaku bagi orang yang sekolah. Pak, Bu, udah tahu sekolah itu berat, udah tahu ujian itu berat, kenapa masih mau sekolah? Ulang. Saudara masih ingat waktu zaman sekolah? Kita disuruh bangun pagi pun berat, betul kan?
Kalau bisa liburnya itu 9 bulan. Sekolah itu berat nggak? Berat. Ujian itu berat nggak? Lalu kenapa masih mau sekolah? Ya? Rapot. Ya? Supaya pintar, supaya apa? Terus bertumbuh, berkembang. Dan kita sebagai orang Kristen harus masuk dalam sekolah iman. Supaya apa? Bertumbuh, berkembang. Cuma untuk bertumbuh dan berkembang harus ada ujian. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, siap nggak? Bilang. Iya saudara. Dan cerita ini saudara, banyak orang yang bilang soalnya ini cerita dongeng, cerita hayalan. Tetapi saudara nanti satu saat kalau pergi ke Israel nanti, tempat ini, slide boleh? Itu ada di El Azaria, Betania. Itu ada kuburnya Lazarus. Jadi iman kekristenan bukan didasarkan atas dongeng. Yang setuju katakan amin. Iman kekristenan didirikan atas sebuah fakta bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian. Termasuk Anda yang hari ini datang, tersenyumlah dan sadarlah bahwa tidak ada masalah yang dapat menahan kuasa Tuhan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka hari ini langsung saja saudara yang terkasih, ujian apa yang harus kita lewati sebelum kita terima mujizat yang siap belajar, katakan amin. Langsung saja ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa apa? Lazarus sakit. Iya itu siapa? Bukan. Iya itu siapa ini? Huruf besar. Maka Yesus cepat-cepat mendapati Lazarus, gitu. Ulang. Harusnya udah tahu ada orang sakit, maka harusnya Tuhan Yesus apalagi dekat orangnya. Maka harusnya Tuhan Yesus buru-buru menolongnya. Betul? Tapi coba lihat ayatnya, ayat 6. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia sengaja atau tidak? Sengaja. Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ujian pertama sebelum engkau terima mujizat. Slide langsung. Ujian waktu ketika Tuhan seakan-akan terlambat. Sama-sama bilang seakan-akan. Seakan-akan terlambat itu artinya menurut versi manusia kelihatannya terlambat. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya pernah bilangkan di tempat ini, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Cuma sering bikin deg-degan. Benar? Iya. Tuhan gak pernah terlambat, cuma sering bikin deg-degan. Saya pernah kasih contoh, kalau kita doa Tuhan tanggal 30 Juni saya butuh uang 10 juta, Tuhan bisa nggak jawab tanggal 15? Tanggal 20 bisa nggak? 25? Cuma seringkali Tuhan jawab tanggal 29 jam 12 malam. Bikin deg-degan, mepet-mepet. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Isunya adalah saudara harus tahu bahwa dalam perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani, waktu itu menggunakan 2 konsep. Berapa konsep? 2. Yang pertama disebut dengan kronos, siapkan tenggorokan. Yang pertama disebut dengan kronos. Yang kedua disebut dengan kairos. Yang kedua disebut dengan kairos. Kronos kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kronos itu adalah waktu. Slide boleh? Yang diukur pakai jam, pakai kalender, itu kronos. Makanya muncul kata kronologi. Sesuai dengan urutan waktu. Jam 2 ibadah mulai. Jam 2.45 pendeta naik khotbah mimbar depan. Jam 2 berapa? Jam 3 lewat 15 misalnya pendeta selesai. Kronologis, itu kronos. Tetapi saudara, ada konsep yang kedua dalam Alkitab, namanya kairos, yang kalau saya terjemahkan lebih cocok dengan kata momentum. Ya, kronos itu terus berjalan, bisa kita rencanakan.
nanti pulang dari tempat ini jam 4 kita mau ngapain, kita bisa rencanakan. Dan dalam ayat tadi, kronos itu apa? Mereka menunggu 4 hari. Tetapi saudara harus tahu bahwa dalam konsepnya Tuhan, Tuhan tidak berpikir secara kronos saja, Tuhan berpikir juga secara kairos. Dan kairos, momentum itu datang setiap saat, datang sesaat tapi penting dan tidak bisa kita atur. Makanya satu kali di Bekasi ini ada keluarga bilang dia lagi mau jual rumah. Begitu mau jual rumah, berulang kali sampai dia bilang, "Pak, kalau sampai ini rumah nggak laku, saya akan pinjol." Dan pinjol itu bunganya mahal. Dia udah doa semangat terus, nggak kejual-jual rumahnya. Akhirnya di di hari-hari terakhir sebelum dia pinjol, saudara tahu, dapat pengumuman dari RW bahwa tanahnya, rumahnya mau dijadikan jalan tol. Yang tadinya nggak laku-laku, sekarang ditawar 3 kali lipat. Orang berpikirnya secara kronos, tetapi Tuhan punya kairos, momentum yang ketika itu tiba, semuanya Tuhan akan putar balikan. Apa yang menjadi kegelisahanmu, Tuhan sanggup untuk ubah itu menjadi sorak-sorai kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya lagunya begini, waktu Tuhan pasti yang ini dia. Walau kadang tak mudah lewati, ku tetap, waktu Tuhan pasti yang Coba lihat ayatnya. Makanya saudara, waktu ayat 39 kata Yesus angkat batu itu, Marta dia mikirnya secara kronos. Saudara yang meninggal itu katanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Kronos. Nanggep? Saudara, kalau berpikirnya secara kronos pasti deg-degan. Tapi kalau kita percaya waktu Tuhan yang terbaik, Anda boleh melewati banyak tantangan, tetapi selama kita jadi Kristen, kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Slide boleh sekalian. Saudara ingat ini, Daud itu nunggu 12 tahun loh Pak, Bu. Sejak dia diurapi jadi raja, sampai akhirnya dia jadi raja, 12 tahun. Yusuf, sejak dia terima mimpi itu, sampai benar-benar dia jadi gubernur di Mesir, 15 tahun. Yakub, 20 tahun. Abraham, sejak dia terima firman Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit, sampai dia beneran punya anak Ishak 25 tahun. Makanya kalau kita pikirnya secara kronos, capek nunggunya. Musa 40 tahun dia harus sembunyi di rumah Yitro, sampai satu saat Tuhan ketemu dia dalam semak-semak bentuk api. Ini yang saya mau bilang buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika engkau diuji melalui waktu, ingat, memang yang paling tidak mengenakan adalah menunggu. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh Anda menunggu, maka penungguan kita itu bukanlah menunggu dalam sesuatu yang tidak pasti, tetapi kita menunggu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Kalau saudara hanya bertanding dalam pertandingan kecil, nggak butuh persiapan kadang-kadang, betul? Ya, tapi kalau saudara menghadapi pertandingan besar, maka persiapannya lebih panjang. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, tanya sama dia, udah bosan nunggu belum? Tanya. Karena semakin lama engkau menunggu, biasanya ada sesuatu yang dahsyat yang sedang menanti kita di masa depan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, dan ini ujian yang pertama loh. Ujian pertama yang membuat banyak orang Kristen yang pada akhirnya bisa lelah dalam menunggu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti dapat kekuatan baru. 2, coba lihat slide berikutnya. Ujian yang kedua, sebelum Anda terima mujizat, adalah ujian fakta, realita. Apa itu? Saat harapan itu beda dengan kenyataan.
Dan itu menyakitkan, saudara. Benar gak? Udah didoain sama pendeta, keadaan gak berubah. Saudara, ketika kita lagi semangat-semangatnya ibadah, justru orang yang jahat tambah jahat. Ketika engkau lagi semangat-semangatnya puasa, yang terjadi adalah masalah, penyakit datang. Dan sebagai orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang pada akhirnya mulai tidak percaya tentang keberadaan Tuhan, gara-gara matanya lebih sering dilatih lihat realita. Bapak Ibu, iman kekristenan tidak bermusuhan dengan realita, enggak. Tetapi yang pertama, saudara yang terkasih, harus sadar bahwa orang percaya pun bisa terlibat dalam hal yang pahit. Makanya tadi pagi khotbah gembala sidang bilang apa? Bangkit dari kegagalan. Dan saudara, slide boleh. Ayub lagi rajin-rajinnya ibadah, masih ingat itu? Rajin-rajinnya doa, yang terjadi apa? Tantangan, masalah, keluarganya bermasalah. Ya. Daud, saudara, Daud ini pernah punya anak. Dan anaknya itu sakit mau mati. Dia sampai puasa loh sama Tuhan. Dia sampai puasa, saudara tahu apa yang terjadi dengan anaknya itu? Mati juga. Dan orang tua pasti ngerti lah konsep ini. Orang tua itu paling gak tahan, yang paling menyakitkan adalah kalau lihat anaknya sakit. Sampai-sampai orang tua akan bilang, Tuhan kalau boleh pindahin aja sakitnya ke saya. Kan begitu. Dan saudara tahu ini Daud, orang yang benar-benar luar biasa, dia harus melihat anaknya mati. Orang benar. Berikutnya, Yohanes ketika di usia tua, dia sudah mau menikmati, tiba-tiba dia dibuang ke pulau Patmos. Tetapi saudara yang terkasih, ingat, orang percaya itu tidak bisa terelakkan dari realita yang kadang-kadang pahit. Maka saudara, ingat, kita tidak bermusuhan dengan realita. Yang pertama harus saudara pahami adalah engkau harus terima kenyataan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, terima kenyataan. Bilang. Karena ada beberapa orang yang gak terima kenyataan kan. Gara-gara gak terima kenyataan, dia makin hari makin terpuruk. Makanya saudara, langkah pertama supaya engkau dipulihkan, terima kenyataan bahwa penyakitnya belum sembuh. Terima dulu kenyataan bahwa engkau tidak diterima di universitas itu. Terima dulu kenyataan. Terima dulu kenyataan bahwa engkau harus mengalami PHK. Terima dulu kenyataan itu. Karena kalau nggak bisa dipulihkan, harus terima. Contoh ya, Roma 4. Ini ngomongin Abraham. Ayat 19. Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui, ia sadar bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dia sadar enggak dia punya kelemahan? Dia udah terima belum kenyataan itu? Sudah. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Yang pertama, terima dulu kenyataan hidup, Pak, Bu. Tetapi ingat, ayat ini enggak stop sampai di sini. Engkau harus terima kenyataan hidup, tetapi engkau juga harus pegang janji Tuhan 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat oleh apa? Dalam imannya, dan ia muliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun mungkin kenyataannya pahit, tetapi engkau harus berdamai dengan kenyataan itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memutarbalikkan keadaan. Selama kita jadi orang Kristen, engkau akan tetap lihat masalah. Saya khawatir justru kalau engkau tidak punya masalah. Ya kan? Dalam hidup pasti ada masalah, benar? Sama-sama bilang masalah itu biasa, bilang. Tetapi saudara yang terkasih, kalau kita lewati ujian demi ujian makin hari tanpa engkau sadar, Pak Bu,
rohanimu makin meningkat, kedewasaanmu makin naik. Maka saudara yang terkasih, ingat, ujian yang kedua adalah ujian fakta. Berdamai, dan slide berikut. Iman sejati bukannya menutup mata terhadap realita. Bukan berarti bilang, enggak, saya baik-baik aja kok. Enggak, bisnis saya oke-oke aja, padahal memang lagi hancur. Bukan itu iman, bukan. Iman itu bukan menutup mata terhadap fakta, tetapi membuka, mohon maaf ini typo, tetapi membuka hati terhadap kekuatan sorgawi. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan, maka bukan lagi saatnya engkau menghabiskan waktumu dengan kekhawatiran, dengan kekecewaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati, membuat mujizat bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Ya. Allah kuasa melakukan puji Tuhan. Allah Dia apa? Dia ciptakan seisi dunia, segala Maka hari ini Bapak Ibu, berjalanlah dalam iman. Saya nggak bilang pulang dari tempat ini masalahnya hilang ya, nggak gitu. Bukan gitu cara mainnya, enggak. Engkau akan tetap berjalan melewati tantangan, masalah, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menyertai setiap langkah kita, sampai pada akhirnya matamu akan melihat satu persatu mujizat Tuhan tampilkan di hadapan matamu dan keluargamu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. 3 slide. Ini dia. Ujian yang ketiga sebelum engkau terima mujizat, ujian perasaan. Saat hati dipenuhi dengan apa? Kesedihan. Marta Maria menangis, kenapa? Saudaranya itu saudaranya Lazarus itu mati. Ya, orang Kristen boleh nggak bersedih? Boleh. Justru kalau ada masalah engkau nggak bersedih, saya bilang itu ada masalah mental. Benar dong? Bersedih nggak apa-apa, saudara. Itu adalah hal yang normal, tapi jangan hidup dalam kesedihan. Jangan pernah hidup dalam kesedihan. Harus diingat. Slide. Kesedihan bukanlah tanda kurang iman. Yang setuju katakan amin. Bukan. Justru itu momen ketika kita melatih keintiman dengan Tuhan. Saudara, yang kedua harus diingat, jangan simpan tangismu sendiri. Maria membawa tangisnya ke kaki Yesus, bukan ke tempat lain. Yang saya mau katakan adalah, kalau engkau memang harusnya menangis, menangislah. Karena kadang-kadang tangisan itu bisa melegakan. Ya. Yang ketiga, saat hati kita rapuh, hadirat Tuhan adalah tempat yang apa? Paling aman. Ia tidak selalu beri jawaban yang cepat, tetapi ia selalu memberi pelukan rohani. Maka saya bilang, Pak Bu, kalau emang harus menangis, menangis aja. Saya punya anak paling kecil, kalau saya habis marahin, dia itu kayak diam. Terus akhirnya saya datengin, saya bilang, nama anak saya yang paling kecil Karsten, saya bilang, Karsten kenapa? Kenapa? Baru saya bilang begitu, tiba-tiba dia berurai air mata sebanyak-banyaknya. Dan setelah dia berurai air mata sebanyak-banyaknya, selesai, lega. Pak Bu, nggak apa-apa kalau mau nangis, tapi nangisnya di hadapan Tuhan. Dan saya sering katakan bahwa Tuhan Yesus tidak punya akun sosmed. Engkau tulis sesuatu yang menyedihkan di sosial media, dan engkau berharap simpati dari orang lain. Yang kita dapat justru adalah hinaan loh. Ketika engkau bersedih, engkau mengharapkan orang lain mengerti. Yang ngerti 1 orang 2 orang, sisanya apa? Menertawakanmu. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa dunia dipenuhi dengan orang-orang yang bertepuk tangan atas kegagalanmu. Tapi Dia Bapa kita. Ketika engkau menangis, ketika engkau berasa bebannya berat, ketika engkau harus meneteskan air matamu bermalam-malam,
Dia justru akan merangkulmu dan memberikan pelukan dengan penuh kasih sayang untuk membuktikan bahwa tidak boleh ada satupun yang membuat engkau bersedih terlalu lama. Makanya ketika anak saya lagi nangis misalnya dari mana, saya akan gendong dia untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Istilah orang zaman dulu, kalau ada yang buat anak saya nangis, lewatin dulu bapaknya. Iya kan? Maka saudara yang terkasih, selama engkau bersedih, enggak apa-apa Pak Bu. Bersedih itu bukan tanda kurang iman, bukan berarti bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah. Memang kita orang yang lemah, tetapi taruh semua kesedihan kita di hadapan Tuhan. Slide berikutnya. Ya saudara, maka saya suka ayat ini. Ya, saudara. Mazmur 137, ini waktu bangsa Israel, lihat ya, bangsa Israel itu di dalam tanah pembuangan. Waktu di tanah pembuangan di tepi sungai Babel, orang Israel tulis ayat ini, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Mereka di tanah pembuangan, mereka ingat Sion, kota kudusnya mereka. Ayat 2, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Yang diingat kampung halamannya, padahal mereka lagi di tempat pembuangan. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Justru orang-orang Babel yang menawan mereka bilang ke orang Israel, tolong dong nyanyiin lagu tentang Tuhan. Ya. Ayat 4, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, by the river of Babylon, there we sat down, yeah we wept when we remember. Saudara yang teruskan lagu saya ketahuan tahun lahir tahun berapa? Lagunya Bonnie M itu. Saudara ngerti bahwa ketika engkau sedang meneteskan air mata, pandang Yerusalem, pandang Sion, karena dari situlah tempat pertolonganmu. Engkau boleh menangis, nggak apa-apa. Tetapi saudara, jangan sampai matamu itu tertutup dengan tetesan air matamu sampai lupa siapa yang menjadi penolong kita. Itu sebabnya saudara, saya percaya, saya pernah sharingkan tentang lagu lama, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, Dia mengerti. Waktu badai mengamuk dan gelombang, Tuhan Yesus. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan Yesus setia, maka buat apa lagi malu pergi dalam pelukannya? Dan engkau pernah mengalami pelukan Tuhan kan? Bahwa ada kenyamanan yang luar biasa setiap kali kita mendekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, melewati tetesan air mata pun tetap berserah pada Tuhan, karena Dia sanggup ubah tetesan air matamu menjadi tarian sorak-sorai sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir saya undang worship leader, pemain musik. Saudara ingat, perasaanmu bisa salah, tetapi bahkan perasaanmu bisa memberikan ilusi. Tetapi ingat, firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya hari ini saudara, bangkitkan imanmu, percayalah, melewati semuanya itu, makin hari levelmu makin naik. Dan satu saat engkau akan melihat bahwa Lazarus pun dibangkitkan. Engkau akan lihat bahwa yang mati pun Tuhan sanggup untuk bangkitkan. Termasuk engkau yang hari ini sudah menunggu 4 hari dalam kronos itu. Engkau melihat kayaknya nggak ada jalan keluar lagi, harapanmu mungkin sudah mati. Engkau melihat kayak bisnismu kayaknya udah tenggelam. Engkau melihat kayaknya udah nggak punya masa depan. Ingat, sebutkan semua masalahmu, sebutkan semua penyakitmu, dan aku akan menyebutkan nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan hari ini pulang dari tempat ini, tersenyumlah
dan sadar bahwa kasih setia Tuhan sepanjang masa untuk kehidupan kita. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di hadapan-Mu kami datang dengan segala kelemahan kami, kekurangan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, yang kami percaya sanggup untuk mengubah keadaan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidupku, ini hatiku untuk-Mu seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi alasan saudara datang ke gereja. Saya juga nggak tahu apa yang menjadi masalahmu kok hari ini. Engkau mungkin punya masalah yang begitu berat. Engkau mungkin harusnya ada di tempat ini pun mungkin dengan berat langkah. Saya pun tahu ada beberapa dari saudara yang sudah melewatkan malam-malammu dengan tetesan air mata. Engkau mungkin menyembunyikannya dari banyak orang, termasuk engkau mungkin menyembunyikannya dari keluargamu karena nggak mau tahu, nggak mau supaya keluargamu tahu bahwa engkau punya beban yang berat. Tetapi hari ini saudara, ingat, dunia mungkin bisa saja menertawakanmu atas kelemahanmu, tetapi engkau punya Yesus loh. Dia yang siap memberikan pelukan bagi setiap engkau, supaya engkau boleh menangis di hadapannya, supaya engkau boleh sadar bahwa kasih setianya sepanjang masa. Itu sebabnya sore hari ini, engkau yang datang dengan segala beban, engkau yang harusnya melewati ujian ini, percayalah engkau akan kuat. Tetapi kalau kita bisa lewati ini semua karena kasih Tuhan. Dan izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan. Kami sadar, itu sebabnya kami datang kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau yang rela memeluk kami dengan erat. Hanya Engkau yang tahu segala permasalahan, Engkau yang tahu segala tantangan yang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan, jangan pernah lepaskan pegangan tangan-Mu dari setiap kami, karena kami tahu dalam Yesus ada kenyamanan, dalam Yesus ada ketenangan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini terus genggam erat kami dalam pelukan hangat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan yang berdoa, yuk kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri, orang ketiga dalam rumah tangga, dusta, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak COVID-19, kami tolak demam berdarah, kami tolak alergi kulit, alergi udara, segala virus, kuman, bakteri, penyakit. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kami semua sembuh, dipulihkan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, bicara sama Tuhan. Engkau yang di bagian mata nggak tahu kenapa kayak sering keluar air mata dan itu sudah mulai mengganggu, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini saudara tiba-tiba di bagian telingamu penging sudah berbulan-bulan mungkin, hari ini bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kita, termasuk kalau engkau ada anggota keluarga yang sedang sakit stroke. Bicara sama Tuhan. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, apapun yang kami kerjakan, bisnis, pekerjaan, keluarga diberkati sempurna. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara yang hadir di tempat ini termasuk yang online, saudara angkat botolnya. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat di balik minyak urapan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, maka berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara bicara sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, tantangan hidupmu, saatnya bicara. Nggak usah takut bicara sama Tuhan. Nggak usah takut merasa bahwa kita tidak bisa doa. Bicara saja sekarang. Ada momen yang spesial engkau bicara sama Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar ponan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Juga Tuhan berkati Doli Sialagan, Tuhan berkati Dewi Siburian, Tuhan berkati juga keluarga Zega, diberkati Pak Surya bersama keluarga, diberkati juga Ida Aframa, Tuhan berkati Simanjuntak, diberkati Tuhan Yesus. Maka aku doa keluarga juga Pak Bagus diberkati Tuhan, keluarga Pak Bambang diberkati Tuhan Yesus, juga Pak Daniel Siegian diberkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Juga Dr. Julian diberkati Tuhan, juga Jessica Girsang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang kami imani, bahwa tangan kami punya kuasa, mulut kami punya kuasa,
maka hari ini kami perkatakan iman kami bahwa yang ada minyak anggur di akhir zaman ini tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap keluarga yang hadir hidup rukun dan damai. Setiap anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan yang rancang masa depan yang indah. Kami yang sedang berusaha buat bisnis, mencari pekerjaan, Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap perencanaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, tetap duduk, angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu dalam pelayanan ekstra kuasa, ekstra mujizat memimpin jemaat Tiberias, yaitu mempersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Pariaji, Tuhan berkati. Bahkan juga segala program-program gereja Tiberias, baptisan selam hari Jumat tanggal 20. Nanti biar Tuhan kirim ratusan jiwa untuk menyerahkan hidupnya buat Kristus. Berkati setiap rencana Winter Camp. Tuhan berkati kota Jakarta dan sekitarnya, juga kota-kota cabang gereja Tiberias. Tuhan pakai sarana ini sehingga boleh mengubah setiap banyak rekan-rekan muda. Mereka boleh, yaitu hidupnya diserahkan untuk Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga yaitu setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini. Koordinator Pak David bersama keluarga, selalu dalam penyertaan-Mu, hamba bersama istri anak-anak. Tuhan berkati selalu rekan-rekan worship leader Bung Sony, Tuhan berkati juga Bung Richard, Tuhan berkati rekan-rekan worship team, pemain musik, tim asyar, kolektan, media, pendoa syafaat, guru sekolah minggu. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.